Olin si kelinci sedang berjalan-jalan hingga dia sampai di sebuah lapangan. Di situ ada si pitak si katak dan si beki si bebek yang sedang asik bermain-main. Olin tidak peduli, dia langsung mengganggu mereka. Dia merebut mainannya si pitak dan juga merusaknya. Lalu dia mengambil mainannya si beki, dia lempar ke semak-semak. Begitulah tingkahnya Olin, selalu mengganggu teman-temannya yang sedang bermain. Setelah puas mengganggu pitak dan beki, Olin pun pergi. Ketika melewati kebunnya Bu Tomang, ia berhenti dan mengamati buah mangga yang besar-besar yang bergelantungan di pohon. Pasti manis sekali buah mangga ini, gumam Olin dalam hati. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Olin memetik buah-buah tersebut. Tapi Bu Tomang si landak memergokinya. Secepat kilat, Olin berlari pulang. Namun Bu Tomang mengejarnya. "Hei kelinci nakal, kembalikan manggaku!" teriak Bu Tomang. Olin terus berlari secepatnya. Bu Tomang berhenti mengejar karena kehabisan napas dan terengah-engah mengejar Olin. Semua teman-temannya Olin dan juga yang ada di tempat tinggalnya Olin, mereka tidak suka dengan tingkahnya Olin. Berulang kali ayah dan ibunya Olin berusaha menasihati Olin. Setiap siang Olin harus tidur di rumah. Tapi dasar kelinci nakal, dia tidak mau tidur siang. Dia berusaha kabur dari rumah, walaupun orang tuanya sudah menguncinya di dalam rumah. Dia berusaha mengendap-endap keluar dari pintu pagar, langsung kabur berlari ke lapangan. Ketika sampai di lapangan, Olin tidak menemukan teman-temannya. Ternyata tak ada satupun yang bermain di sana. Lalu Olin memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri. Tak terasa Olin telah sampai di tengah hutan. Di sana dia merasa sangat kebingungan. Dia juga tidak tahu sudah sampai di mana dia berjalan. Aku harus pulang kemana? Tapi aku tadi lewat di mana? Olin sangat bingung. Lalu dia pun meminta tolong. Tolong, aku tersesat. Tolong, aku tersesat. Teriak Olin berkali-kali. Ia semakin takut karena matahari mulai condong ke barat. Suasana menjadi remang-remang. Akhirnya dia kecapean dan dia menangis sendirian. Saat Olin sedang menangis sendirian, kebetulan saat itu ada Pak Kambing yang baru pulang mencari kayu bakar di hutan. Pak Kambing itu iba melihat anak kelinci yang sedang menangis sendirian. "Hai anakku, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu berada di tengah hutan ini?" Aku tersesat, Kek. Aku tadi berjalan-jalan, tidak terasa sampai di tengah hutan ini. Aku mau pulang, tapi aku tidak tahu jalan pulangnya, Kakek. Lalu Pak Kambing pun mengajak Olin untuk menginap di gubuknya. Sepanjang jalan menuju ke rumahnya Pak Kambing, Olin menceritakan awal mula dirinya tersesat di hutan itu. Dia juga menceritakan segala kenakalannya yang dia lakukan kepada teman-temannya. Sesampai di gubuk, Pak Kambing memperkenalkan Olin si kelinci kepada istrinya, Mak Bimbing.
Kemudian Mak Bimbi menyuruh Olin untuk beristirahat, dan setelah itu Mak Bimbi menghidangkan secangkir teh dan sepiring ubi rebus kepada si Olin. Malam harinya Pak Kambing dan juga Mak Bimbi bercakap-cakap dengan Olin. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Olin itu sangat dibenci oleh teman-temannya. Sebaiknya Olin menjadi anak yang baik. Itulah yang dikatakan oleh Pak Kambing. Dan Mak Bimbi juga mengatakan, jika kamu menjadi anak yang baik, kamu pasti disenangi oleh teman-temanmu. Tapi jika kamu suka mengganggu teman-temanmu, tentu mereka jengkel dan sakit hati kepadamu. Mereka akan membencimu dan tidak mau berteman denganmu. Apakah kamu senang tidak mempunyai teman? Apakah kamu senang bermain sendirian? Tanya Mak Bimbi kepada si Olin. Olin hanya diam dan menyesali semua perbuatannya. Olin berjanji kepada Pak Kambing dan juga Mak Bimbi untuk menjadi anak yang baik. Olin tidak akan mengganggu lagi teman-temannya, dan Olin juga akan patuh kepada ayah dan ibunya. Dan setelah Olin berjanji kepada Pak Kambing dan Mak Bimbi, Olin pun berpamitan ingin pulang kembali ke kampungnya. Pak Kambing mengantarkan Olin ke perbatasan hutan, hingga Olin pun berjumpa kembali dengan teman-temannya dan orang tuanya. Akhirnya Olin si kelinci menjadi anak yang baik dan sudah bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah, jadilah anak yang penyayang, janganlah mengambil barang orang lain tanpa seizin orang yang punya, dan janganlah kita membantah dan melawan kepada orang tua kita. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.